Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sakit kepala yang begitu hebat gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Berbeda ketika dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita pernah mengalami sakit kepala gitu teman-teman ya. Dan tetapi rasanya biasa-biasa saja. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita itu mendapatkan sensasi sakit kepalanya itu rasanya itu sangat hebat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sakit kepala yang begitu hebat, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami sakit kepalanya itu begitu hebat gitu teman-teman ya. Tetapi untuk mengalami sakit kepala itu tidak semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami hal seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian mengalami hal seperti itu ya, mengalami sakit kepala begitu hebat, tenang saja teman-teman ya, itu bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kita paham penyebabnya. Nah itu teman-teman, karena ketika belum paham ya bikin was-was juga gitu teman-teman ya. Karena mengingat kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita pernah mengalami sakit kepala gitu teman-teman ya, dan rasanya itu biasa-biasa saja gitu ya. Nah sekarang saat terkena gangguan asam, itu ada mengalami sakit kepalanya itu begitu hebat, rasanya itu kepala itu kayak macam mau pecah teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika mulai memahami di situ, akhirnya mulai bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya kita paham penyebabnya, kita paham asal mulanya kenapa kita sakit kepala gitu teman-teman ya, kita itu menjadi tenang tersendiri, kemudian bisa menanganinya dengan mudah teman-teman. Karena untuk semua sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sensasi rumahan kalau seandainya kita tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami sakit kepala yang begitu hebat teman-teman ya, itu ada beberapa hal penyebabnya gitu teman-teman yang saya rasakan dulu gitu ya. Nah penyebabnya yang pertama itu karena memang efek stres yang berlebihan teman-teman ya. Nah kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam itu, kalau misalnya dikatakan stresnya berlebihan tuh, kadang suka mengelak teman-teman ya. Dulu juga saya begitu gitu teman-teman, mengelak, stres dari mana, saya nggak stres bilang gitu ya. Tetapi
Kalau misalnya kita menyadari setiap harinya kita selalu berpikir tentang penyakit, begitu keras berpikir tentang penyakitnya ya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi setiap harinya seperti itu, bahkan setiap menitnya, bahkan setiap detiknya teman-teman ya, dan tanpa disadari itu menjadi pemikiran yang sangat besar teman-teman ya, dan kemudian itu tanpa disadari menjadi stres tersendiri gitu teman-teman ya. Nah, kenapa stres kita itu banyak pikiran kita itu bisa membuat sakit kepala? Hubungannya seperti apa sih? Karena kita selalu berpikirnya ke arah-arah negatif teman-teman ya, dan di situ menimbulkan tubuh kita itu semakin waspada, dan akhirnya yang namanya kewaspadaan gitu teman-teman ya, itu ada bentuk penegangan otot gitu teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu biasanya suka mengalami pegal-pegal nggak jelas ya, punggung-punggung terasa berat gitu teman-teman ya, dan itu ada tarikan otot ya. Dan itu bisa membuat sakit kepala teman-teman, karena penegangannya itu setiap hari, karena kitanya berpikir tentang penyakitnya juga setiap hari. Nah itu teman-teman ya, nah makanya ketika kalian sudah mengenali ke sana, pasti kalian juga bisa menanganinya dengan mudah kan begitu teman-teman ya, hindari stres. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian penyebab yang keduanya itu karena bisa dari aliran darah yang kurang lancar gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis mengalami sakit kepala bisa dikatakan dengan bisa penyebabnya itu bisa dari aliran darah yang kurang lancar. Coba ingat-ingat, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis biasanya itu seringnya itu rebahan. Karena yang paling nyaman itu cuma rebahan ya. Rebahan, kemudian selalu berdiam diri di rumah gitu teman-teman, kurang bergerak. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kurang bergerak sudah pasti ya aliran darah kita kurang lancar, kemudian oksigennya juga kurang lancar. Nah itu teman-teman, nah makanya wajar sekali menurut saya kalau seandainya kalian mengalami sakit kepala gitu teman-teman, tetapi kewajaran itu sangat mengganggu gitu teman-teman, karena ya sakit kepalanya itu semakin hebat ya, seperti mau pecah gitu teman-teman kan. Dan kalau seandainya itu dulu itu saya waktu terkena gangguan aslam mengalami sensasi sakit kepala itu pengen rasanya ngejedotin kepala itu kena tembok teman-teman ya, karena sakit ya. Itu sakitnya itu berbeda dengan dulu ya, sebelum terkena gangguan aslam kita mengalami sakit kepala biasa-biasa saja. Nah tetapi saat ada asam lambung sakit kepalanya itu sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya, itu penyebab yang kedua, karena memang kitanya kurang olahraga, kurang bergerak, seringnya rebahan, kemudian ya duduk-duduk manis lah gitu teman-teman, karena mau ngapa-ngapain itu masih serba takut gitu ya. Nah itu penyebabnya sih sebetulnya yang keduanya. Nah kemudian penyebab yang ketiga itu karena terlalu sering main HP gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis jarang bergerak, kemudian hiburan satu-satunya itu ya cuman HP, TV, laptop, seperti itu teman-teman. Dan tanpa disadari itu kan kalian itu kurang bergerak ya, akhirnya aliran darahnya juga kurang lancar gitu teman-teman. Ditambah lagi itu main HP terlalu sering itu bisa saja ada radiasi teman-teman ya. Kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam ketika sering main HP itu ya kadang mata agak buram juga gitu teman-teman, kemudian sakit kepala juga gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya gitu teman-teman. Yang makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis bisa mengalami hal seperti itu ya, sakit kepala, kemudian penyebabnya memang seperti itu. Dan yang saya ceritakan di sini itu ketika kalian sudah dicek ke dokter kemudian dinyatakan tidak apa-apa, ya penyebabnya itu teman-teman ya. Nah ini untuk sakit kepala yang saya ceritakan di sini itu khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Jadi ketika kalian ke dokter kemudian dinyatakan tidak apa-apa, kemudian kalian punya rasa penasaran yang sangat besar, oh ini sama dokter ini baik-baik saja katanya kan gitu ya, cuman asam lambung saja, apa sih hubungannya, apa sih keterkaitannya? Memang seperti itu gitu teman-teman. Dulu juga saya gitulah, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis mengalami sakit kepala, ketika sudah datang ke dokter kadang dinyatakan baik-baik saja, pergi lagi ke dokter itu yang lainnya lagi dinyatakan baik-baik saja. Kadang suka bikin bingung gitu teman-teman ya, ini dokter nggak bener nih mungkin ya gitu teman-teman ya. Saya dinyatakan baik-baik saja padahal ini yang saya rasakan itu sakitnya itu sangat dahsyat sekali.
Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian kalian mendapatkan sensasi seperti itu ya, sakit kepala yang sangat hebat, keterkaitannya memang seperti itu. Penyebabnya yang pertama itu karena memang efek stres yang berlebihan gitu teman-teman ya. Keterkaitannya seperti apa? Karena memang ada penegangan otot, itu yang pertama. Yang keduanya, kepala kita itu, pikiran kita itu, atau misalkan memori kita itu terbatas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian terlalu berlebihan berpikir ke arah-arah negatif, ya akhirnya ya nggak nyaman juga sih buat kepala gitu teman-teman. Yang keduanya karena memang aliran darah atau oksigen yang kurang lancar. Karena memang biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu seringnya rebahan, duduk-duduk manis gitu teman-teman ya, kemudian jarang bergerak keluar, jarang jalan-jalan, ya akhirnya bikin mumet kepala. Kemudian ketika mumetnya itu berlebihan terus setiap hari gitu teman-teman ya, itu bisa menyebabkan sakit kepala juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiganya ya terlalu sering main HP, TV, laptop gitu teman-teman ya, jadi akhirnya ya tanpa disadari kita itu jarang bergerak, akhirnya ya aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar juga gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu ya paling nyaman ya nonton-nonton video kayak macam begitu di rumah itu ya, apalagi tontonan-tontonan seperti ini bikin tenang. Tetapi kalau misalnya berlebihan kalian nontonnya ya bikin sakit kepala juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian mendapatkan sakit kepala seperti itu, hal yang paling pertama itu yang harus kalian lakukan itu, yang pertama, hindari stresnya gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Karena untuk stres atau terlalu banyak pikiran itu ya ditanganinya itu dengan kesenangan teman-teman ya. Biasanya kita ini selalu berpikir tentang sensasi yang berlebihan ya, tentang sensasi yang berlebihan, penyakit yang berlebihan, takutnya sensasi ini berbahaya, takutnya penyakit ini berbahaya. Tanpa disadari itu kan menjadi stres tersendiri ya. Nah itu pemikiran-pemikiran itu bisa dialihkan dengan seperti apa? Dengan kesenangan teman-teman ya. Apa yang membuat kalian senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Itu cara menghindari stres gitu teman-teman ya. Dan kemudian yang keduanya, untuk menanggulangi sakit kepala hebat itu, usahakan kalian itu harus banyak minum teman-teman ya. Usahakan dalam satu hari itu minimal 8 gelas dalam sehari teman-teman ya. Kenapa harus minimal 8 gelas dalam sehari? Karena itu bisa membantu merelaksasi otak kita teman-teman ya. Jadi otak kita itu menjadi fresh lagi gitu teman-teman ya. Kemudian jangan terlalu sering main HP gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian melakukan jalan-jalan saja, jalan-jalan menyenangkan. Ketika kalian melakukan jalan-jalan menyenangkan, itu otak kita itu fresh lagi teman-teman. Karena banyak yang dilihat ya, banyak yang dilihat, kemudian pemandangannya bagus-bagus kan gitu, kemudian pandangannya itu tidak mentok di tembok, di gordeng, di dapur gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya hindari terlalu main HP. Alangkah baiknya kalian melakukan jalan-jalan yang menyenangkan. Ketika jalan-jalan menyenangkan itu ya faedahnya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Selain merefresh otak kita, itu bisa apa ya, melancarkan aliran darah, melancarkan aliran oksigen gitu teman-teman ya. Jadi ya kembali normal semuanya teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Jadi ketika menangani sakit kepala itu ya itu cara saya gitu teman-teman. Dan ternyata ketika dijalani gitu teman-teman ya, alhamdulillah menjadi sehat total lagi gitu teman-teman. Sakit kepalanya itu hilang sedikit-sedikit dan akhirnya ya kembali nyaman gitu teman-teman ya. Apalagi untuk main HP teman-teman itu paling cepat sekali ya, paling cepat sekali yang saya rasakan dulu gitu ya. Paling cepat sekali mendapatkan sensasi sakit kepala, kemudian mata agak buram juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu di video-video saya yang dulu juga selalu dianjurkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan terlalu sering main HP gitu teman-teman. Walaupun misalkan kalian nonton-nonton video yang sangat bermanfaat gitu teman-teman ya, hindari saja seperti itu. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan Pak, karena ini video itu sangat penting misalkan ya, ini video ini bisa membuat saya itu tambah membaik, ya jaga jarak saja teman-teman, jangan terlalu berlebihan ya. Misalkan sekarang nih nonton video paling setengah jam udah beres, kita bergerak gitu teman-teman ya. Nah itu yang salah itu kalian ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian terlalu sering nonton HP ya.
karena memang video-videonya itu menyenangkan, akhirnya kalian tuh nonton dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, bahkan sampai mau tidur juga kalian nonton HP gitu teman-teman ya. Dan tanpa disadari itu bisa membuat kalian sakit kepala gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran sakit kepala khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kalian gak usah khawatir, itu bisa ditangani dengan mudah. Kalau seandainya kalian bertanya juga, Pak ini kenapa sakit kepalanya itu sangat hebat, kemudian jaraknya juga, temponya juga begitu lama gitu teman-teman ya. Selama stresnya masih ada, kemudian aliran darahnya kurang lancar juga, selama kalian masih rebahan di rumah, kemudian seringnya itu cuman duduk-duduk manis, jarang bergerak, kemudian terlalu sering main HP-nya, sakit kepala itu akan terus hadir gitu teman-teman ya. Karena ya itu penyebabnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika mendapatkan sakit kepala yang sangat hebat. Nah itu teman-teman, berbeda dengan orang normal. Kalau seandainya terkena sakit kepalanya itu biasanya karena panas-panasan mungkin, karena hujan-hujanan mungkin, karena kejedot kepalanya mungkin gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena asam, dia panas-panasan tidak, hujan-hujanan tidak, kejedot juga enggak gitu teman-teman. Tetapi kenapa masih mengalami sakit kepala? Penyebabnya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja. Jadi ketika kalian ingin terbebas dari sakit kepala, lakukan metodenya gitu teman-teman ya, dengan cara hindari stres, kemudian perbanyak minum, kemudian jangan terlalu sering main HP, jalan-jalan saja. Itu metodenya teman-teman ya. Kalian harus semangat, kalian harus punya tekad yang kuat. Kalau seandainya pengen cepat hilang sakit kepalanya, konsisten saja dengan metodenya teman-teman ya. Tanpa obat, tanpa herbal, nanti kalian juga bakalan membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, dan semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah. Tetapi yang saya harapkan itu kalian menjalankan metodenya gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total gitu teman-teman. Karena ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalau seandainya tidak konsisten dengan metodenya, ya untuk kesembuhan itu datangnya itu agak terlambat juga gitu teman-teman ya. Jangan mencontoh seperti saya teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya terlambat memahaminya, sehingga itu saya itu bertahun-tahun teman-teman ya, bertahun-tahun mengalaminya. Nah itu, tetapi berbeda ketika mulai memahaminya, kemudian melakukan metodenya dengan konsisten teman-teman ya. Akhirnya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sedikit-sedikit menghilang, kemudian sampai sembuh total gitu teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman. Hanya sesederhana itu ya, dengan melakukan metodenya dengan konsisten dengan 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu tuh sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.